Halo semuanya, Sobat Univet Bantara dimanapun Anda berada. Kita ketemu di podcast Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Kali ini kita punya tamu yang spesial nih. Kita menghadirkan 3 orang mahasiswa yang berprestasi. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional. Yang pertama ada Mbak Frisya, kemudian ada juga Mbak Rendia, dan juga Mbak Dewi. Nah, ini 3 orang mahasiswa yang tahun ini 2026 meraih prestasi di tingkat nasional dalam event atau lomba kewirausahaan yang diselenggarakan di Untidar. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh berkaitan dengan brand yang sudah mereka bangun ketika berkuliah di Univet Bantara, khususnya di program studi manajemen. Oke, saya pengen tahu dulu nih, di antara 3 orang mahasiswi ini, inisiator atau pendiri yang punya ide pertama kali bikin konsep produk seperti ini siapa sih? Saya, Pak. Oh ya, kebetulan saya juga jurusan tata boga, jadi saya tidak mau stuck. Skill saya itu berhenti di situ. Jadi saya ngolah lagi apa yang bisa dikembangin gitu aja sih, Pak. Oh, dulu kamu basicnya dari jurusan tata boga ya pada waktu SMK? Benar. Oh, makanya kok punya produk berbasis kuliner. Jadi memang kemampuannya di bidang masak, kemudian Anda terapkan di dalam bisnis ya? Iya. Oke, ini tepat sekali berarti ya. Kompetensi dengan produk yang dihasilkan. Kalau saya sendiri berperan sebagai marketing, Mbak. Oh, ada tim marketingnya juga. Oke. Saya di promosi membuat konten. Oh, dalam pembuatan konten. Iya, sama admin juga di TikToknya juga. Oke, jadi promosinya sebagian besar di TikTok ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau Mbak Dewi berperan sebagai apa nih? Iya, kalau saya sendiri lebih di produksinya sih, Pak. Oh, membantu di dalam kegiatan produksi. Oke, produksinya itu kan pertama kali pasti butuh bahan baku ya? Iya. Nah, bahan baku utamanya apa sih untuk produk kalian ini? Tepung terigu. Oke. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Mentega, telur. Susu bubuk juga. Udah itu aja? Itu sama selain nanasnya itu kita juga homemade, Pak. Jadi kita buat sendiri. Kebetulan tahun kemarin itu kami nggak menghabiskan 120 nanas buah. Mantap. Jadi tidak hanya langsung ke produk akhirnya, tapi juga dari bahan bakunya itu ada yang kalian bikin sendiri ya? Benar, Pak. Oh iya. Apa sih Mbak, kok pertimbangannya kalian tidak menggunakan selai yang sudah ada di pasaran? Kan kalau kita pergi ke minimarket atau ke supermarket itu ada yang jual itu selai nanas. Yang pertama itu dari tekstur itu kadang ada yang berbeda. Setiap merek itu pasti beda, Pak. Dan yang kedua itu rasanya. Itu yang pertama rasanya, yang kedua teksturnya, dan yang ketiga itu keterbatasan stok. Kadang waktu di event-event tertentu itu di satu toko itu habis benar-benar kosong. Jadi mau nggak mau kan pasti harus beralih ke merek. Padahal per merek itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Oh iya, itu akibatnya nanti produk tidak bisa terstandarisasi dengan baik kan? Benar. Kalau kita ganti-ganti beberapa brand itu. Oh, makanya kalian punya keputusan kenapa nggak bikin sendiri saja, kita standarisasi sehingga rasa produknya itu sama ketika kita produksi secara terus-menerus, orang beli, dia akan terus ingat ya, ini punya ciri khas nih. Dan setiap saat dia order lagi, dia tahu rasanya itu nggak akan berubah. Oke, menarik ini. Saya kembali ke Mbak Nindya mungkin ya. Kenapa sih Mbak kok kamu memilih untuk fokus ke platform TikTok untuk mempromosikan produk ini? Kan platform itu nggak cuma TikTok ya, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook dan lain sebagainya. Pertimbangannya apa Mbak? Karena kita kan punya akun TikTok sendiri, Pak. Dan itu sudah beberapa kali FYP ya. Saya peluang di situ. Bisa sampai FYP ya ternyata brandnya. Oh, gimana itu Mbak ceritanya kok bisa sampai FYP? Kan nggak setiap kreator tuh bisa membuat konten yang dia sampai FYP. Kalau yang dibantu Mbak Rendia itu dari real life keadaan produk kita, Pak. Jadi gini, isi marketingnya itu intinya ini loh ada nastar harganya cuma 33.000 per toples, tapi dengan rasa yang maksudnya tidak bakal ngecewain gitulah Pak intinya. Dan juga tampilannya juga cantik ya mungkin kalau. Jadi kita itu juga jualan hampers juga waktu kemarin itu sekitar
terjual 100 lebih ya Ren? 100 Iya, lebih. 100 lebih. 100 lebih ya? Iya, hampers, khusus hampersnya aja. Padahal Khusus itu hampers. satu hampers itu ada yang isi 2 toples, isi 3. Ada isi 3 toples. Iya, paling banyak isi 3 toples. Oke. Oh, sampai hampers dan laris sekali ya ternyata ya. Oh. Pernah nggak ketika kalian itu jualan lewat mungkin kayak semacam e-commerce ya, di situ ada Shopee gitu, terus produknya itu yang order ternyata banyak sehingga kalian itu kewalahan gitu. Pernah ngalamin mungkin? Kalau dari Shopee itu karena kita juga kaget ya Pak, ini baru tahun kedua kami jualan kue kering. Itu kami udah punya tokonya sendiri, cuman kita nggak berani, sempat buka sebentar, saya kirim linknya ke komentar TikTok, itu langsung banyak yang akses Pak, dan itu langsung saya close karena takut aja, maksudnya produksinya nggak nutup gitu aja sih Pak, soalnya itu udah masuk berapa ratus toples dan itu sisa waktunya 2 minggu sebelum lebaran gitu. Wah. Oh iya. Itu kue yang nastar ini yang laris itu ya? Iya Pak, bestseller itu yang nastar. Oh iya, karena memang kalau lebaran itu biasanya kue utamanya salah satunya kan nastar ini ya. Benar, yang Pak. banyak orang beli. Oh, makanya itu langsung laris begitu kalian open order di sosial media maupun di e-commerce ya? Iya. Oke. Menarik sih ini. Padahal ini belum begitu lama kayaknya ya nih bisnisnya nih. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Iya, Open 2 order. kali open order. 2 kali open order dan itu langsung laris. Itu berarti berapa ya Pak? 600 toples ditambah 800 itu 2 kali open order. Oh iya, ini tampilannya cantik sekali ini teman-teman di rumah nih. Kalau di Zoom ini kelihatan ini sebenarnya. Tapi memang kelihatan mahal sih dari teksturnya, kemudian kita lihat dari bentuk produknya itu. Untuk ukuran nastar seperti ini termasuk menarik sih. Oke. Ineffable Kitchen. Oh, namanya agak sulit diucap ya ini. Kenapa nggak pakai inisial nama kalian gitu loh, digabung gitu mungkin yang gampang diingat. Kenapa kok menggunakan nama Ineffable Kids ini? Karena itu brand saya cari sejak waktu saya SMK. Oh, sejak SMK? Iya benar Pak. Saya nyari nama brand yang belum ada di Sukoharjo maupun Indonesia. Saya nge-search gitu Pak. Jadi Ineffable itu udah ada belum? Ternyata adanya di brand luar negeri, cuma bukan di kuliner. Kayaknya sepertinya di fashion kalau nggak salah saya search itu. Iya sih, lebih ke merek baju nih kayaknya Ineffable ini. Oh, karena arti dari Ineffable itu yaitu keagungan, terus menakjubkan, pokoknya cantik yang tidak ada habisnya gitulah Pak. Oh iya. Berarti memang kalian tuh mengejar produk dengan tampilan dan kualitas yang terbaik ya harapannya. Sehingga orang itu mau beli dan berlangganan secara terus-menerus. Oke. Saya boleh ke Mbak Dewi mungkin ya. Ketika Anda membantu dalam proses produksi, ada nggak sih pengalaman berkesan selama ini, Mbak? Kalau berkesan pasti ada ya Pak ya, apalagi saya nggak ada basic di perkuliahan, nggak ada di kuliner juga. Saya juga banyak belajar dari Mbak Dea juga. Jadi selain saya mendapat pengalaman, saya juga dapat experience baru Pak. Jadi kayak yang awalnya saya nggak tahu apa sih bikin kue itu asiknya di mana gitu, jadi tahu asiknya tuh di sini. Mungkin kalau misal kita buat kue terus kita jadi tuh ada rasa tersendiri gitu juga Pak. Oh iya, ada kepuasan tersendiri. Ya? Ini hasil karya saya nih. Oke, menarik ya. Jadi ternyata kamu itu modelnya kan learning by doing dan pada akhirnya bisa enjoying gitu ya, bisa menikmati prosesnya. Bagus sih. Oke, mungkin itu aja ya sesi podcast kita pada pertemuan kali ini. Dari masing-masing dari kalian dulu deh, saya pengen tahu, ada nggak pesan yang ingin diberikan kepada teman-teman yang ada di luar sana ketika mereka itu ingin merintis sebuah bisnis sendiri? Nah, mungkin dari Mbak Dewi dulu, silahkan. Kalau dari saya mungkin jangan takut untuk mencoba sih Pak, karena banyak di luar sana itu anak muda yang sebelum mencoba takut kayak untuk kedepannya itu takut gagal gitu kan. Mungkin bisa dicoba dulu, kita nggak tahu kedepannya itu bisa gagal atau berhasil. Mungkin dari kegagalan itu juga kita bisa belajar banyak hal untuk melangkah lebih ke depannya. Oke, kalau dari Mbak Dea sendiri mungkin ada pesan apa nih buat netizen yang ada di luar sana? Kalau dari saya sendiri mungkin keluar dari zona nyaman Pak. Oke. Karena apa? Karena saya sendiri juga nggak ada basic tentang baking ataupun perkuean. Saya dulu bahkan benci banget Pak tentang baking. Iya benar Pak.
Saya dulu basicnya di hot kitchen ataupun makanan asin. Lalu saya mencoba atau keluar dari zona nyaman. Saya nyoba itu, ternyata malah rezeki saya di situ. Wah, luar biasa ini ternyata. Berarti awalnya dari benci sekarang jadi cinta ya? Iya, benar Pak. Begitu tahu pendapatannya kok luar biasa Iya. gitu. Iya. Kalau dari Anda Mbak Rendia? Kalau dari saya, jangan takut mencoba hal-hal baru. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Sehat selalu. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lies. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sundown, no. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can't